Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Alhamdulillah kita masih bisa mendengar podcast ini. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Karena kita pernah lihat bahwa kita tahu ada orang yang Allah cabut nyawanya itu masih muda, ada juga yang udah tua Allah cabut, bahkan ada yang baru lahir Allah cabut nyawanya. Jadi kita masih sehat, masih diberikan nikmat dan kesempatan untuk berbuat kebaikan, maka harus dilakukan, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pasti ketika kita masih diberikan umur yang panjang, ya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, maka gunakanlah waktu sebaik mungkin. Oke teman-teman, sekarang aku mau sharing-sharing nih sama kalian tentang perubahan zaman sekarang ya. Kita hidup di mana minuman keras udah berbagai macam merajalela. Kita hidup di mana kemaksiatan sudah berbagai macam yang merajalela, dimanapun, di kota manapun, di negara manapun, kemaksiatan, minuman keras, kebohongan dan segalanya itu sudah ada. Kita nggak merasa sedih apa? Bahkan kalau aku pribadi aku merasa sedih gitu kan. Kemaksiatan sudah berbagai macam merajalela, kemudian minum-minuman keras, kemudian orang yang ya berjudi, berbohong, bermaksiat, mencuri dan sebagainya itu sudah marak dan terjadi di negara kita. Kita nggak bisa ngambil bahwa atau kita nggak bisa menyimpulkan bahwa ya kita orang yang baik. Sebenarnya nggak bisa seperti itu, karena setiap manusia punya kekurangannya, setiap manusia punya dosa, pasti pernah melakukan kesalahan gitu kan, pernah melakukan ya dosa gitu kan. Walaupun ya kita nggak tahu nih dosa kita itu apa, tapi setidaknya ketika kita melakukan sesuatu perbuatan harus dilihat dulu apakah ini sesuai dengan syariat Islam ataukah tidak, apakah ini halal atau haram. Contohnya apa? Ya contohnya kalau kita sedang lapar, apa yang harus kita lakukan? Yaitu makan. Kalau kita sedang haus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu minum. Tapi gimana caranya untuk makan? Gimana caranya juga untuk minum? Apakah kita dengan makan itu harus mengambil barang orang, mengambil makanan orang? Tidak bisa seperti itu, sama aja kita mencuri. Tapi dengan cara apa ya? Dengan cara ya kita bekerja keras. Dengan cara bekerja keras, kita bekerja, kemudian kita mencari uang, itu dengan halal ya, udah mencari uang dengan halal, maka ketika kita sudah mendapatkan upah, gaji, uang, itu kita bisa belikan bahan-bahan makanan atau sembako-sembako ya, berbagai macam sembako seperti beras atau telur, mie, atau bisa juga kita beli sayur-sayuran supaya sehat ya. Ataupun ya ketika kita haus maka kita minum. Nah, minumnya itu minum apa gitu kan, ya boleh minum air putih, minum jus, tapi dengan cara apa ya? Dengan cara kita harus punya minuman sendiri. Nggak bisa kita mengambil minuman orang. Dan yang terjadi di zaman sekarang adalah kemaksiatan. Contohnya perzinahan. Awal dari perzinahan adalah pacaran. Ya, pacaran kan sudah dilarang, bahkan haram hukumnya. Tapi mengapa banyak orang yang masih berpacaran? Katanya kalau nggak pacaran tuh nggak gaul, nggak keren, nggak top, nggak ikutin zaman. Padahal bukan seperti itu. Islam itu melarang bagi orang-orang yang pacaran karena dampaknya itu akan negatif. Apalagi
yang akan berdampak buruk tuh biasanya kepada wanita. Biasanya kalau laki-laki itu ya dengan seenaknya mereka itu mempermainkan hati wanita, tapi yang sakit hati siapa? Ya wanita sendiri. Sebenarnya kalau kita mau terhindar dari kemaksiatan atau dari perzinahan, jalan satu-satunya adalah ya menghindari diri. Kenapa sih harus menghindari diri? Karena kalau kita udah menghindar dari sesuatu perbuatan yang buruk itu, maka sudah pasti kita akan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu akan menjaga kita, Allah itu akan melindungi kita dari orang-orang jahat. Banyak sekali wanita yang dilecehkan, entah dari mahasiswa, kemudian anak sekolah, bahkan ada juga anak yang masih SD sudah dilecehkan. Itu adalah kejahilian dari si orang tersebut gitu. Dan yang anehnya ada ya anak kecil, anak SD lah ya, anak SD yang dilecehkan dan orang tuanya itu marah besar. Kemudian orang yang melecehkan itu, si laki-laki itu ya dihukum penjara. Dan itu gimana caranya biar si anak kita tidak trauma lagi. Bahkan kalau emang udah dilecehkan ya pasti bakal trauma, bakal ngeri, bakal sedih, bukan sedih lagi ya, tapi bakal nangis. Dan kalau udah trauma tuh udah ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Dan orang tuanya pun akan biasanya ya frustasi, kemudian menanggung malu. Dan ini adalah ya dampak awalnya dari orang tua yang nggak bisa menjaga si anak tersebut, sehingga anak tersebut itu berkeliaran main dengan siapapun itu, dengan orang yang nggak dikenal, sehingga mau diajak kemanapun itu, walaupun dikasih permen, 1 permen, dikasih 2 permen, 3 permen, atau dikasih ya mainan. Biasanya anak kecil itu mau kalau dikasih permen, dikasih mainan, dikasih coklat, dikasih uang, itu biasanya mau. Dan diajak kemanapun itu ya mau aja gitu. Jadi kurang ada pengawasan dari kedua orang tuanya. Sekarang ini ada berita yang lagi viral, jadi ada seorang mahasiswa dilecehkan oleh dosennya sendiri. Padahal ya si mahasiswa ini ingin ya menyuarakan gitu, ingin terbebas gitu dari ya pelecehan itu. Tapi ya namanya juga dosen, dia berkuasa, dia punya pangkat, jadi si mahasiswa ini nggak bisa gitu kan melaporkan dirinya. Dan itu nggak hanya 1 2 aja gitu, tapi ada banyak mahasiswa di luar sana, di berbagai macam kampus, sudah banyak mahasiswa yang dilecehkan oleh dosennya, tapi banyak juga mahasiswa yang tidak mau melapor karena takutnya nanti ya yang kena mahasiswa sendiri, bukan si dosennya. Yang dihukum bukan dosennya tetapi mahasiswa. Dan ini adalah dampak kejahilian, apalagi dampak dari sistem kapitalis ini. Karena sistem kapitalis ini adalah agama dan kehidupan itu dipisahkan, sehingga ya kehidupan yang mereka jalani itu nggak berlandaskan dengan syariat Islam, tidak diatur gitu dalam agama. Jadi kalau misalnya mereka itu nggak mau diatur sama agama, katanya kalau diatur sama agama itu tidak bisa membuat mereka itu bahagia gitu. Jadi dampak dari sistem kapitalis itu ya seperti itu. Banyak banget tuh kejadian-kejadian yang memang gak diinginkan oleh kita. Mana perzinahan, kemudian pelecehan seksual, kemudian narkoba, masih banyak lagi ya. Di berita-berita itu udah banyak banget, bahkan ya kalau kita lihat di media sosial udah muncul gitu kan di beranda-beranda kayak ya berbagai macam ya masalah atau problem-problem yang belum bisa diselesaikan gitu dalam negara, nggak bisa gitu, karena ya memang sistem Islam itu nggak bisa diterapkan, bukan nggak bisa lagi tapi belum diterapkan gitu. Sebenarnya kalau kita ngebahas ini panjang lebar kali tinggi ya, tapi intinya seperti itu ya. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjaga diri ya, khususnya untuk wanita. Jangan mau terpedaya gitu, jangan mau dibuai oleh janji-janji yang gak pasti gitu sama siapapun itu, sama laki-laki siapapun itu, mau yang kenal ataupun mau yang gak kenal ya. Jadi harus jaga diri aja, karena sekarang zamannya zaman penuh fitnah, orang-orang banyak kita melakukan kemaksiatan. Sedangkan ketika kita
takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menghindarkan kemaksiatan itu. Sekian podcast dari aku, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang kurang baik, aku mohon maaf ya. Dan selamat malam, karena aku bikin podcastnya malam-malam. Semoga kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.